Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dalam kelas bahasa Inggris bersama saya, Memrina. Well guys, the first of all I would like to say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala because still give us chance and healthy today so we can meet in this class as usual. Well guys, how are you today? Yeah, I do hope that all of you are always in good conditions, right? Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, seperti biasa, Mem kembali mengingatkan untuk tetap mentaati protokol kesehatan, yakni menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga tetap menjaga jarak ya. Dan mari kita jadikan ini sebagai kebiasaan baik kita mulai saat ini dan seterusnya agar kita tetap sehat, tetap prima, tetap terjaga kondisi kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dimudahkan dalam belajar ya, menjadi mudah mengerti, mudah faham, dan mudah mencerna pelajaran kita hari ini. Baik, hari ini kita akan membahas tentang asking and offering for help. Oke, asking and offering for help adalah salah satu expression dalam bahasa Inggris yang menyatakan bahwa kita meminta atau memberikan bantuan kepada seseorang. Biasanya kalimat asking atau offering ini akan dimulai dengan menggunakan modal auxiliary ya, seperti can, could, will, would, shall, should, may, might, dan juga must. Nah, sebenarnya asking and offering for help ini kita sudah terbiasa ya. Sebenarnya pada hari-hari kita itu pasti ada percakapan seperti ini, tapi mungkin kita tidak menyadari. Seperti misalnya asking, misalnya kita meminta seseorang untuk mengambilkan pena, mengambilkan buku, membukakan pintu, membukakan jendela ya. Nah, untuk offering misalnya ketika kita menawari seseorang, misalnya ada orang haus, kita tawarin, apakah kamu mau minum? Melihat orang yang lapar terus kita tawarin apa mau makan. Nah, itu namanya offering, menawarkan. Oke, ini ada contoh. Yang ini adalah contoh askingnya ya. Nah, meminta bantuan. Contohnya, can you help me? Could you please give me a hand? Would you like to help me? Would you mind to come to my house? Could you take the garbage outside? Could you bring me the newspaper? Could you please open the door? Nah, di situ ada ya bahasa Indonesianya. Jadi kalian nanti bisa melihat juga. Kemudian setelah kita melakukan asking, biasanya ada respons. Ada respons yang mungkin akan diberikan oleh seseorang yang kita mintai bantuan nih. Kalau dia setuju untuk membantu, di sini ada nih. Misalnya okay, yes I can. Okay, no problem. Sure, certainly, no problem ya. Tapi kalau tidak bisa membantu atau declining, responsnya juga ada. Misalnya, I'm sorry, I can't. Sorry, I can't do it. Sorry, I am busy. You better manage it on your own. I'm afraid I can't do it. Nah, ada responsnya di situ ya. Jadi ada respons yang digunakan untuk menerima bantuan, kemudian yang di bawah ada juga respons yang disampaikan untuk menolak membantu. Jadi kalau kita bisa membantu, kita respons. Kalau nggak bisa juga kita harus kasih respons ya. Oke, di ketiga contoh itu ada bahasa Indonesianya. Jadi insya Allah kalian mengerti. Kemudian yang berikutnya tentang offering for help. Offering for help ini adalah kalimat atau expression yang menunjukkan bahwa kita menawarkan bantuan kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan kita. Jadi seperti yang tadi ya, misalnya kita melihat teman kita haus, terus kita tawarkan air minum. Maukah kamu minum air? Atau maukah kamu saya ambilkan air? Mungkin juga maukah saya belikan air ya? Atau melihat teman kita nggak punya pena, mungkin maukah kamu menggunakan penaku? Nah, seperti itu ya. Berikut ini contohnya ya. Ada, may I help you? Would you like to help me? Would you mind if I sit here? Open the window please. Could you please move to another chair? Would you like a cup of coffee, dan lain-lain. Nah, kemudian ada responsnya. Sama seperti tadi, di offering ini juga ada respons. Kalau kita menerima tawaran seseorang, kita bisa menyampaikannya dengan thank you. Yes, please. I would like it very much. I'm pleased to do that. Atau with pleasure, thank you. Nah, kalau kita tidak mau menerima bantuannya,
tidak mau menerima tawarannya juga bisa menolak. Misalnya, no thanks, it's okay, I can do it myself. No, thank you. Nah, jadi ketika kita ditawari bantuan atau ditawari sesuatu oleh seseorang, kita juga harus bisa memberikan respon. Nah, kalau kita menerima berarti direspon dengan cara menerima, kalau menolak berarti juga direspon dengan penolakan. Tapi penolakannya tetap harus sopan ya, jangan sampai marah-marah, jangan sampai kasar, nanti malahan udah mau dibantuin ternyata nggak mau, tersinggung lagi nanti yang mau bantuin, yang nawarin bantuan tersinggung. Oke. Ya, ada bahasa Indonesianya ya di setiap contoh dan respons. Nanti kalian bisa sambil melihatnya ya, supaya kalian lebih jelas. Kemudian berikutnya ada contoh dialognya ya, yang menggunakan offering maupun asking. Hi Noni, can you help me? Yes, what can I do for you? Would you like to give me a drink? I'm really thirsty. Oh yes, of course Rena, wait for a moment. Thank you Noni. Nah, ini salah satu contoh dialog simpelnya yang menggunakan expression untuk offering dan asking help-nya. Mudah bukan? Ya, simple saja contohnya. Yang penting kalian paham. Ini si Renata ini meminta Noni untuk membantu ya. Nah, jadi kata Noni, apa yang bisa saya lakukan? Kata Renata, apakah kamu bisa memberikan saya minum? Saya haus. Lalu si Noni menjawab, yes, tentu, katanya, aku bisa melakukannya untukmu, tunggu sebentar. Lalu si Renata menjawab lagi, terima kasih Noni. Nah, ini contohnya ya, contoh dialognya. Okay, so do you understand? Any questions? If you still confused, you can ask me. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan sama Mem, nanti insya Allah akan menjawab ya. Jika sudah jelas, kalian boleh mengerjakan tugasnya. Nih, ada tugasnya nih ya. Tugasnya yaitu membuat dialog singkat dengan menggunakan expression offering maupun asking for help. Jadi, seperti yang dialog sebelumnya itu, tugasnya membuat seperti itu ya. Buat saja yang simple dan sederhana, nggak usah terlalu panjang. Yang penting kalian paham apa yang kalian tulis dan apa yang kalian buat di dalam latihan kalian. Okay, so I think that's all for this time being. I'm so sorry for so many mistakes and weaknesses from me. Finally, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.